hati-hati, investasi bodong muncul lagi nih. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu investasi bodong. Karena investasi bodong kok rasanya tidak berhenti ya dibahas, dan barusan muncul lagi nih di berita online. Apakah teman-teman pernah dengar istilah investasi bodong? Jika belum, maka teman-teman perlu perhatikan dengan serius. Karena investasi bodong adalah skema penipuan yang dapat merugikan keuangan kita. Dalam video ini, saya akan bahas tanda-tanda investasi bodong, dampak yang ditimbulkan, dan cara menghindarinya. Jadi, mari kita mulai. Apa sih investasi bodong ini? Investasi bodong adalah skema penipuan di mana pihak yang tidak bertanggung jawab menawarkan peluang investasi palsu dengan janji imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Mereka menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk meyakinkan kita agar menginvestasikan uang kita, tetapi pada akhirnya uang tersebut akan hilang begitu saja. Tanda-tandanya ada apa aja sih? Nah, tanda-tanda yang pertama, janji imbal hasil yang tidak realistis. Waspada janji imbal hasil yang terlalu tinggi ya teman-teman dalam waktu yang singkat. Investasi yang sah biasanya menghasilkan keuntungan yang seimbang dengan resiko yang diambil. High risk, high return ya teman-teman. Yang kedua adalah skema piramida atau money game. Jika investasi mengharuskan kita merekrut orang lain dan mendapatkan komisi dari mereka, itu bisa jadi tanda investasi bodong. Skema piramida cenderung runtuh setelah beberapa waktu. Banyak banget ya yang udah nemuin kayak gini. Yang ketiga, informasi yang terbatas dan tidak transparan. Investasi yang sah akan memberikan informasi lengkap dan transparan tentang perusahaan, produk, dan risiko yang terlibat. Jika informasi terasa samar atau sulit ditemukan, sebaiknya teman-teman perlu jauhkan diri dari investasi tersebut. Dampaknya apa aja sih Min kira-kira? Ya, yang pertama, kerugian finansial. Investasi bodong dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, di mana uang kita hilang tanpa ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Kedua, kerugian emosional dan psikologis. Tentu ya teman-teman, ini bisa terjadi. Kecewa dan stres yang dihasilkan dari penipuan investasi dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis kita. Kalau seperti ini berarti apa nih artinya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Artinya adalah bahwa masyarakat ini masih rendah literasi keuangannya. Ibu Etika, seorang peneliti Senior Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, mengatakan bahwa tingkat inklusi keuangan kita ini tinggi, tapi tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangannya. Sehingga banyak sekali orang yang mengakses fitur-fitur keuangan tapi tidak paham mengenai fitur tersebut. Apalagi apabila sudah diimbangi dengan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Wah, langsung banyak yang tertarik ya teman-teman. Terutama pada konsumen yang cenderung memiliki sifat greedy. Kasih tipsnya dong Min, biar nggak sampai terjadi kayak gitu. Oke, tipsnya menghindari investasi bodong. Yang pertama adalah lakukan riset dan verifikasi. Selalu lakukan riset yang mendalam tentang perusahaan atau investasi yang menawarkan investasi bodong tersebut. Biasanya sih ketahuan ya, atau kita bisa deteksi gitu walaupun tipis-tipis. Yang terpenting adalah periksa keabsahan izin dan regulasi yang dimiliki. Karena pemerintah Indonesia tuh udah banyak mengeluarkan regulasi gitu kok teman-teman. Kita bisa cari ya. Selanjutnya adalah jangan terburu-buru dan jeli. Jangan sampai kita tergoda oleh janji imbal hasil yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Berhati-hatilah dengan penawaran investasi yang terlalu memaksa. Yang ketiga, konsultasikan dengan ahli keuangan. Ya, kalau nggak bisa sendiri, kita harus cari orang lain ya teman-teman yang lebih ahli. Jika teman-teman ragu gitu, tolong carilah saran dari ahli keuangan yang dapat memberikan nasihat yang objektif dan membantu menghindari investasi bodong ini. Jangan sampai kita cari yang ahli tapi malah semakin menjerumuskan kita. Yang selanjutnya adalah yang paling penting nih, kita harus tingkatkan literasi keuangan kita. Biasakan untuk senang membaca, karena tingkat inklusi keuangan yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi pula, maka konsumen ini akan rentan menjadi korban investasi bodong. Dan yang perlu teman-teman ketahui, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank, serta lembaga keuangan lain juga sudah banyak kok memberikan peringatan dan literasi keuangan bagi masyarakat. Jadi selalu perhatikan, jangan cuma konten-konten yang
nyeleneh aja yang kita lihat. Jadi kita harus aware juga dengan regulasi-regulasi pemerintah yang bisa di-share oleh OJK atau bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, kesimpulannya adalah investasi bodong merupakan ancaman serius bagi keuangan kita ya teman-teman. Penting bagi kita untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang investasi bodong agar kita tidak menjadi korban. Jangan pernah ragu untuk bertanya, verifikasi, dan konsultasikan dengan ahli sebelum mengambil keputusan investasi. Mari bersama-sama kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang terdekat dari risiko investasi bodong. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar tetap mendapatkan informasi berguna seputar investasi dan keuangan. Jangan lupa juga kunjungi www.kjati.id dan Sekolah Finansial.com untuk mendapatkan informasi seputar keuangan dan investasi kami. Kita juga menyediakan konsultasi gratis bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan bijak dalam berinvestasi. Salam growth mindset.